Oke, di sini langsung aja kita lihat. Saya sudah menyiapkan dua file yang berbeda ya. File yang bisa di-split dan file yang tidak bisa di-split. Nah, di sini saya akan asumsikan bahwa file ini akan digrafir ke dalam tumbler stainless dengan ukuran itu sekitar 70 cm ya, atau bahkan lebih, 77 cm untuk teksnya ini. Di sini ini dua logo yang hampir mirip. Ini saya bikin logo asal aja ya. Ini saya sebagai gambaran aja. Bisa di split, yang saya maksud di sini adalah ketika kita lihat filenya ini berbentuk seperti ini, dia memiliki batasan antar desain ya. Jadi nggak menyambung. Kan kalau seperti ini kan dia menyambung ya. Terus kalau ini saya nganggapnya ini adalah split ya. Ada jeda antara ornamen desain satu dengan desain lainnya. Nah, kemudian kita lihat gambar yang sebelah kiri. Nah, ini tidak bisa di split karena sayapnya ini semuanya tersambung kepada lingkaran ini ya, seperti ini dia. Maka ini tidak bisa di split di software Etscape. Nah, saya akan mencoba memberikan gambarannya terkait cara penggunaan atau cara melakukan split file di software Etscape-nya ya. Ini saya save dulu. Ini adalah file 1. Sekarang kita coba masuk ke software Etscape. Kita akan masukkan filenya yang sudah kita simpan tadi. Lalu kita klik C untuk posisi center. Kita bisa lihat di sini bahwa ukurannya adalah 77 mili alias 7 cm ya, 7 cm,7. Nah, kemudian untuk melakukan split, kita klik filenya, kemudian kita ungroup. Ya, di sini ada logo ungroup ya tulisannya, tinggal diklik aja. Maka ini akan terpisah semuanya ya. Lihat, semuanya ini akan terpisah. Setiap line yang ada di gambar ini akan terpisah. Ini bisa kita lihat di object list, dia sangat banyak banget terpisahnya. Nah, kemudian kita akan memilah dan menggabungkan kembali file mana yang bisa kita gabungkan. Misalkan saya akan menggabungkan logo kepala ini dengan logo di bawahnya ya, logo sampel ini. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa lihat ukuran di size ini. Jika ukurannya masih di bawah 3,5, maka ini bisa kita grup. Oke, saya akan grup. Oke, dia menjadi satu grup. Kemudian kita lihat lagi untuk file yang sayap sebelah sini. Kita lihat nilainya adalah, atau lebarnya adalah 3,2 cm. Artinya masih di bawah 3,5 cm, maka ini bisa kita grup dengan gambar-gambar di bawahnya nih. Ini kita klik shift aja, kemudian kita seleksi satu persatu. Oke, lalu nilainya kan masih tetap 32 ya. Yang paling panjang ini adalah file yang sayap atas ini. Kemudian kita grup. Oke, kita mendapatkan lagi file grup kedua. Kemudian yang ini juga sama. Ini saya seleksi juga semuanya. Kemudian kita grup lagi. Nah, terlihat ya di object list dia ada 3 file. Nah, lalu tulisan ini panjangnya adalah 77 cm. Untuk supaya kita bisa menggunakan rotary text mark dan memprosesnya dengan lebih cepat di rotary, maka saya akan membuat teks ini langsung di software Etscape. Kita klik apply. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya dan fontnya. Kita kembali lagi ke file Corel yang tadi. Di sini saya menggunakan teksnya itu ini ya, Geometra 415. Nah, di sini saya akan ganti juga fontnya sesuai dengan font desain aslinya. Nah, ini ada
Oke, kita klik apply. Nah, ini sudah sama fontnya. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan ukurannya. Oke ya, kalau misalkan ukurannya sudah sesuai, kita letakkan, lalu kita delete untuk file yang vektornya. Nah, ini kita posisikan aja tadi sesuai gambarnya ya, ada di mana. Oke, maka ini sudah menjadi text font ya. Ini dia jadi filenya adalah teks bukan vektor. Kemudian saya akan lakukan hal yang sama untuk tulisan di bagian bawahnya. Saya klik menu teks lagi. Oke, saya klik apply. Ini sudah sama ya tadi fontnya. Saya sesuaikan lagi. Nah, pokoknya nanti teman-teman disesuaikan aja dengan desainnya, ukurannya ya. Oke, nah saya juga akan mendelete untuk file tulisan vektor ini. Nah, maka saya akan mendapatkan file seperti ini dengan ini adalah file vektor dan ini adalah file teks asli. Teman-teman yang perlu diperhatikan di sini adalah rotary text mark ini akan membaca setiap file yang ada di object list. Nah, sekarang kita masuk dulu ke menu heads-nya ya. Menu heads-nya. Nah, yang terpenting adalah ketika teman-teman mengisi heads-nya secara bersamaan, maka centang pada bagian heads one by one. Nah, heads one by one ini fungsinya adalah ketika kita mengisi heads secara bersamaan, maka mereka tidak akan digabung menjadi satu heads. Jadi masing-masing memiliki menu heads-nya tersendiri. Namun apabila ini tidak dicentang, maka otomatis Escape akan menggabung semua file ini menjadi satu. Kita akan coba ya. Ini nggak saya centang dulu heads one by one-nya. Saya klik OK. Nah, di sini teman-teman lihat heads-nya menjadi satu. Jadi file ini kembali lagi menjadi satu file. Dan ini tidak bisa diproses di menu rotary text mark. Ya, saya akan kembalikan lagi. Sekarang kita seleksi lagi, masuk menu heads. Saya akan mengaktifkan menu heads one by one. Klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia akan memiliki masing-masing ya tersendiri. Ini file teksnya, ini file logo dan segala macamnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah menu rotary text mark ini akan memproses marking secara tersendiri ya, secara sendiri-sendiri tergantung file yang mana yang kita grup. Nah, saya selalu menyarankan bahwa file yang ada di urutan tengah seperti ini ya, ini kan urutan tengah ya, kita ambil senternya, maka ini harus ada di urutan paling pertama. Kalau kita lihat di object list, dia ada di urutan 3. Maka dia nanti di grafirnya adalah setelah teks baru dia di grafir ketiga. Nah, maka ini akan saya naikkan ke bagian atas dengan klik kanan, kemudian move to top. Nah, dia akan berada di bagian atas dan ini akan di marking pertama kali. Oke, kemudian kita lihat bagian sayap sebelah kiri. Sayap sebelah kiri ini adalah yang di marking terakhir kalau dilihat object list saat ini. Nah, saya selalu menggunakan file paling kiri itu nanti kita utamakan ya, pertama diproses, ataupun file paling tengah ini. Jadi jangan file yang dari kanan, karena kalau file dari kanan ini dia nanti akan ke kanan dulu berputarnya, kemudian baru ke tengah, baru ke kiri. Jadi supaya lebih cepat saya akan menggunakan file ini, saya naikin aja ke atas, bisa di drag saja ke atasnya. Oke, kemudian untuk file yang ini juga kalau misalkan teman-teman mau di kedua juga nggak masalah ya, mau ke satu atau kedua ini boleh. Tapi kalau yang ini harus yang
agak terakhir di antara file desain ini. Ini saya buat ketiga, saya tarik ke sini. Oke, nah kemudian file teks ini kita biarkan diproses untuk yang terakhir ya, teks ini. Jadi nanti dia akan marking prosesnya adalah pertama kita klik F2, dia langsung marking proses desain tengah ini antara logo kepala dan logo sampel. Kemudian dia akan berputar ke kiri untuk menggrafir sayap bagian kiri. Setelah itu akan memutar lagi ke kanan untuk menggrafir sayap bagian kanan. Setelah selesai, maka mesin akan menggrafir bagian teks yang tutorial Escape 2 ini. Setelah itu baru marking bagian by Mains Pro, seperti itu. Kita akan coba di software Escape-nya dengan menggrafirnya ya. Di menu Escape ini saya akan coba setting untuk heads-nya ya. Nah, di sini untuk menggunakan rotary saya memakai crosshead. Lalu angle-nya saya gunakan angle 90 karena saya menggunakan IDX. Lalu line space-nya di sini akan saya setting 0,05. Oke, kemudian klik OK. Lalu saya akan setting untuk speed down power-nya. Di sini saya menggunakan laser 30 watt ya. Jadi saya akan setting di sini speednya 2000, powernya 65. Nah, ini sudah siap untuk diproses. Nah, sebelum kita masuk ke menu rotary, maka kita tekan F1 untuk memposisikan file di tumbler yang akan kita grafir. Kita sesuaikan dulu posisinya di menu awal ya, supaya lebih mudah. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah proses pertama ya. File yang tadi kita taruh di bagian paling atas, dia akan diproses pertama kali. Lalu kemudian berpindah ke kiri untuk file yang di urutan kedua, yaitu sayap sebelah kiri. Kemudian ke kanan untuk file urutan ketiga. Lalu untuk teks yang di urutan keempat. Nah, lalu yang terakhir adalah teks di urutan yang kelima. Nah, dengan proses seperti ini maka rotary akan berjalan lebih cepat dibanding kita menggunakan menu rotary mark.